mempresentasikan diskusi, bukan presentasi, namanya diskusi ya, menyampaikan diskusi. Itu kira-kira nanti dalam 1 semester. Dan saya harapkan ya, karena ini mahasiswa tingkat akhir ya, sing sergap lebu ya, nanti jangan sampai nanti kursi cidok loh, ikut mata kuliah satu saja gitu, SI saja loh, yang skripsi kan tidak masuk ya, hanya satu mata kuliah SI saja, terus proses eksekutif saja kan. Nah itu keadilan 10%, diskusinya 20 atau tugas diskusi itu ya presentasi itu 20%, ujian tengah semester 30, ujian akhir semester 40, jadi 100%. Itu kira-kira komponen penilaiannya sama seperti biasanya. Jadi silakan nanti kalau ingin mendapatkan nilai yang bagus ya masuk 10%, tugas diskusi presentasi itu 20%, ujian tengah semester 30, ujian akhir 40. Aturannya mungkin ya sama ya, kalau ini tatap muka langsung, kalau enggak ya yang penting hadir 75%, kemudian join di e-learning ya. Nanti untuk setiap join di e-learning nanti harus memasukkan kata kunci. Kalau hari ini pertama kali belum memasukkan kata kunci, nanti untuk minggu depan mau masuk ke e-learning harus masukkan kata kunci. Dan kuncinya apa? Semangat kuliah. Jadi setiap join nanti memasukkan kata kunci semangat kuliah. Biasanya saya buka setiap mau masuk ya. Misalkan hari ini tadi jam 10.30, biasanya saya tutup dulu, nanti bisa masuk ke kelas dengan memasukkan kata kunci semangat kuliah. Gitu ya. Itu untuk merekam saja, untuk merekam bahwa Anda mengakses e-learning ya. Aktif mengakses e-learning. Ya, nanti dimasukkan kata kunci semangat kuliah, nanti bisa melihat e-learning dalam waktu 1 minggu ke depan. Nanti ke depannya lagi masukkan kata kunci lagi, itu seterusnya ya. Seperti biasanya sih yang pernah ikut mata kuliah saya di semester kemarin ini seperti itu. Itu kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu, Mas, Mbak? Pak, saya mau tanya. Mas, Mbak? Ya, siapa ini? Tadi disuruh cari buku apa ya, Pak? Surya. Buku tentang sistem informasi manajemen eksekutif. E-learning di e-book saja, cari buku e-book di e-book saja. Kalau saya ada nih hard copy sih. Nanti kalau memang mau ya cari hard copy-nya boleh. Nanti saya bisa tunjukkan hard copy-nya. Ini sebagai buku pegangan. Tapi kalau memang tidak ini ya cari e-learningnya, lewat e-learning nanti saya sampaikan ini setiap ini materi-materinya. Tapi kalau pengen mengendaki buku pegangan ya bisa diberi buku e-booknya boleh, atau kalau susah cari e-booknya ya cari yang hard copy. Dari kalau hard copy ya harus beli berarti ya. Gitu Mas Suryo. Iya, terima kasih Pak. Ya, yang lain ada yang mau tanya? Kameramu uripno. Suwe ra ketemu kameranya udah dipateni. Alifah bar nikah bareng ya kameranya dipatikan. Eva, wis badhe lho Pak, Alifah. Ada pertanyaan? Alifah. Halo Alifah. Aktif. Astri. Asri. Halo Astri. Rasanya wonge meneh cucu aktif apa wis yo. Iki ojo-ojoan ya. Do ngurip HP tok ditinggal lunga, ditinggal namburi masak dolani anak ngono ya. Wis. Ya ngene iki resikone kuliah Jawa online iki ora iso ngerti kok. Jebule do ditinggali lunga ya. HP-ne tok ning urip apa laptop-e tok ning urip ning ditinggal lunga. Gitu ya. Ayo Mbak Dinar, Dinar nek ra. Ya Pak, ada Pak. Gimana Pak? Nah iya, yes, bilang ketemuan. Iya Pak. Ya udah besok ketemu Pak. Nah iya. Ya udah besok ketemu. Janjian nang ndi ngono ya. Oke, ya janjian Pak. nang ndi? Ya janjian nang ndi ngono golek gonceng penak lah.
Bimbingan skripsi ya Pak, skripsi saya gimana Pak? Skripsi ini lagi proses review sih, ntar ditunggu dulu. Iya siap, oke siap. Alifah ini Alifah Burhan. Iya Pak, iya Pak. Ngapa kowe? Buat apa Pak? Iki Yes, gatek nih yes. jenengan. Oh iya. Lah yo 3 lunga lah. Dila. Halo Pak Dila. Eko. Di kameramu di Del. Urip Nadel. Nggak pakai jilbab kok Pak. Ya ora apa-apa, be mantep malah. Mboten Yes. mawon. Oh ya wes. Wes Dila. Dia karo anake, dia anake repot iki. Estina. Fokus bermain Pak. Iya. Estina. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat toh? Alhamdulillah Pak. Terus nikah belum? Belum Pak. OTW Pak. Kapan harus nikah? OTW. Ini gabungannya dari A4 dan A3 digabung ya? Iya. Jadi kelasnya jadi 2 kelas saja. Kenura kokean ya. Oke, ya sekarang dulu awanan dulu ya. Jadi sistem informasi eksekutif itu penggunanya nanti adalah eksekutif. Penggunanya adalah eksekutif. Eksekutif itu siapa? Ya, eksekutif itu tadi sudah saya sampaikan bahwa eksekutif itu manajer tingkat atas ya. Manajer tingkat atas yang memiliki pengaruh kuat pada arah dan kegiatan dari organisasi. Jadi berjalan dengan baiknya suatu organisasi itu tergantung dari manajer tingkat atas atau manajemen puncaknya. Karena apa? Karena mereka ini seorang eksekutif ini yang memiliki fungsi perencanaan, pengorganisasian. Itu adalah seorang eksekutif. Sehingga apabila seorang eksekutif perencanaannya kurang matang, kurang baik, maka akan berpengaruh terhadap jalannya atau arah dari organisasi itu. Makanya sangat pengaruh penting ya, terhadap arah dan kegiatan dari organisasi itu seorang eksekutif atau manajer tingkat atas. Ya, makanya berat tugas dari seorang eksekutif itu sangat berat. Karena fungsi perencanaan yang matang, fungsi organisasi yang baik, kemudian fungsi manajemen yang bagus itu berada di tangan seorang eksekutif. Ya, sehingga karena tugas yang begitu berat, makanya eksekutif nanti ada beberapa cara strategi dalam mereka melaksanakan tugasnya. Ya, eksekutif ini kadang pada waktu mengambil memecahkan suatu permasalahan, ya, menggunakan intuisi atau analisis secara rasional dalam memecahkan permasalahan. Ya. Nah, kadang seorang eksekutif itu pada waktu memecahkan atau mengambil suatu keputusan itu harus selalu dengan langkah-langkah atau proses yang secara dengan analisis yang secara rasional. Ya, dan kadang juga tidak selalu langkah-langkah itu urutannya harus sama ya. Nah, kemudian eksekutif memiliki kebutuhan informasi yang unik ya. Informasi yang dibutuhkan oleh seorang eksekutif itu sangat unik. Kenapa? Karena selain informasi yang ada di dalam perusahaan atau internal perusahaan, maka seorang eksekutif juga harus membutuhkan informasi yang ada di luar atau eksternal perusahaan. Jadi tidak hanya di dalam perusahaan atau internal, informasi internal, tetapi juga informasi yang ada di eksternal. Dan kadang eksekutif itu lebih menyukai sistem informasi informal ya, daripada sistem informasi yang berbasiskan komputer ya, atau lebih formal. Tetapi saat ini sudah mulai ya, dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah eranya 4.0 ini seorang eksekutif sudah mulai menyukai ya informasi yang sudah berbasisnya
komputer, karena memang mau tidak mau ya harus dituntut bahwa semua informasinya saat ini harus sudah berbasiskan komputer. Kemudian ini sistem peran eksekutif tidak selalu menyediakan informasi dari sumber yang dipilih ya, artinya ya seorang eksekutif harus selalu informasinya tadi kan memiliki informasi yang unik ya, jadi tidak hanya dari internal perusahaan tetapi juga eksternal perusahaan, maka sumber informasi atau media yang digunakan itu tidak selalu kalau saat ini sudah mulai menggunakan komputer ya, tapi kalau dulu itu seorang eksekutif itu jarang memainkan peran di bidang komputer ya. Tapi saat ini dengan perkembangan teknologi saat ini, seorang eksekutif sudah mulai memainkan ya komputer sebagai pendukung dalam sistem informasi. Salah satunya ini tadi sistem informasi eksekutif yang berminat untuk menggunakan komputer sendiri untuk mengakses informasi, maka ada empat fitur yang nanti harus dilakukan. Ini strategi 3 tahap seorang eksekutif pada waktu melaksanakan tugasnya, karena begitu beratnya tugas seorang eksekutif ya, karena fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian dan manajemen berada di tangan seorang eksekutif, maka strategi 3 tahap ini seorang eksekutif dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, seorang eksekutif harus menetapkan agenda atau tujuan yang harus dicapai perusahaan itu. Jadi seorang eksekutif harus memiliki agenda jangka panjang, jangka pendek, ataupun ada jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Harus dibuat. Perencanaan yang akan dicapai oleh seorang eksekutif harus dibuat dalam jangka-jangka. Jadi misalkan ini Anda nanti seorang direktur atau manajer tingkat atas, pasti Anda memiliki perencanaan ya, rencana dalam jangka 20 tahun ke depan itu apa yang akan dicapai ya, sehingga untuk mencapai 20 tahun ke depan itu maka ada agendanya, agenda jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, dan jangka panjangnya apa. Nah ini yang agenda dan tujuan yang harus dicapai oleh perusahaan. Kemudian eksekutif membangun jaringan ya, seorang eksekutif itu harus berusaha untuk membangun networking atau jaringan, hubungan kerjasama ya di antara orang lain atau pengusaha lain, atau hubungan kerjasama dengan kolega yang bisa mendukung dari perusahaannya tersebut. Kemudian eksekutif bekerja ya untuk menetapkan lingkungan norma yang tepat. Ya, artinya harus bisa menciptakan norma lingkungan tempat kerja di perusahaan itu dengan lingkungan kerja yang baik, yang tepat, sehingga bisa mendukung dari para pekerja atau para pegawai atau para karyawan untuk bisa bekerja dengan baik sehingga bisa mencapai apa yang telah diagendakan oleh eksekutif tersebut. Nah ini ya, jadi penting. Jadi tidak hanya menetapkan agenda, ya, tidak hanya membangun jaringan, tapi juga harus bisa menetapkan lingkungan kerja yang memiliki nilai yang tepat, atau menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, enak ya, sehingga para anggota pekerjanya atau para jaringan pekerja yang bekerja di dalamnya bisa bekerja dengan nyaman dan bisa mencapai agenda yang cepat. Ini strategi 3 tahapnya. Kemudian ini berdasarkan hasil penelitian, hasil survei menunjukkan bahwa seorang eksekutif ini memiliki tugas administrasi hanya 22%, kemudian panggilan telepon 6%, dan pertemuan terjadwalnya 10%, kemudian pertemuan terjadwalnya 59%. Ini pertemuan yang terjadwal ya. Pertemuan terjadwalnya 50%. Jadi paling tinggi adalah pertemuan terjadwal, yaitu 59%. Kunjungannya hanya 3%. Jadi mohon ini berdasarkan hasil penelitian ya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh menyebar kepada para eksekutif. Ternyata yang paling tinggi dari eksekutif itu memiliki pertemuan terjadwal. Makanya tidak heran kalau kita melihat ya pimpinan atau bos-bos itu sering tidak berada di kantor karena mereka sudah memiliki agenda-agenda yang sudah terjadwal ya, daripada yang tugas administrasi atau daripada pertemuan yang tak terjadwal. Jadi lebih banyak pertemuan yang terjadwal. Nah, ini ya, kemudian ini 4 fitur tadi ya, 4 fitur ya, pada waktu menerapkan sistem perumahan eksekutif ada tujuan sentral. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya bahwa informasi yang bersumber dari komputer itu nanti akan digunakan
ya terutama dalam proses perencanaan dan pengendalian. Jadi keberadaan sistem informasi eksekutif itu harus memiliki tujuan utama. Tujuan yang utamanya apa? Tujuan utamanya informasi yang dihasilkan dari sistem informasi eksekutif itu akan digunakan terutama dalam proses perencanaan dan pengendalian perusahaan. Kemudian yang kedua, inti data bersama. Jadi data itu harus digunakan secara bersama-sama ya. Nah, isi database-nya ya berisi tentang apa, berbagai data pelanggan, karena tadi kebutuhan informasi oleh seorang eksekutif itu tidak hanya di dalam perusahaan tetapi juga di luar perusahaan atau eksternal. Maka inti data bersama itu penting. Jadi data tidak hanya berasal dari internal perusahaan tetapi juga bisa informasi atau data yang berasal dari luar. Ya, misalkan industri ya, pelanggan, pesaing ya. Harus tahu ya data-data pesaingnya perusahaan itu siapa. Kemudian contoh-contoh bisnis masa lalu, kemudian bisnis yang akan datang itu seperti apa modelnya. Nah, itu bisa digunakan sebagai sumber informasi yang nanti akan dimanfaatkan oleh SIE. Kemudian dua metode penggunaan utama yaitu ACE atau Executive Information System itu digunakan untuk mengakses. Jadi ACE itu hanya mengakses apa? Mengakses data dari sistem informasi yang ada di bawahnya. Seperti saya tadi sudah katakan bahwa SIE ini berada di puncak, di manajemen puncak. Ya, manajemen tingkat atas, kemudian di bawahnya manajemen atas atau manajemen puncak, ada manajemen menengah. Nah, manajemen menengah ini di manajemen menengah ini ada beberapa sistem informasi manajemen. Contohnya misalkan ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia, sistem informasi manajemen keuangan, sistem informasi manajemen produksi, sistem informasi manajemen pemasaran, atau sistem informasi manajemen penjualan misalkan ya. Nah, itu sistem informasi manajemen itu yang nanti data atau informasi dari masing-masing sistem informasi manajemen itu yang akan diakses oleh ACE atau Executive Information System. Jadi sistem informasi eksekutif itu hanya mengakses data dari sistem informasi manajemen yang ada di bawahnya. Ya. Makanya keberadaan ACE, keberadaan sistem informasi eksekutif itu bisa dibuat atau bisa bisa diimplementasikan apabila sistem informasi manajemen yang ada di tingkatan manajemen menengah itu sudah berjalan dengan baik. Karena ACE hanya mengakses data atau informasi yang ada di sistem informasi manajemen yang ada di bawahnya. Setelah diakses, kemudian data itu akan diproyeksikan menjadi data-data yang sifatnya tren ya, untuk tujuan untuk melakukan analisis data. Jadi tampilan di sistem informasi eksekutif itu bukan lagi misalkan laporan penjualan harian ya dicetak berlembar-lembar, laporan harian tanggal ini, bukan seperti itu. Tapi sistem informasi eksekutif tampilannya hanya memproyeksikan tren data ya, berupa grafik misalkan ya, berupa grafik pertumbuhan penjualan, grafik pertumbuhan ini ada kaitannya antara data yang ada di sistem informasi manajemen itu. Jadi memudahkan seorang eksekutif dalam melakukan analisa data. Nah, tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk seorang eksekutif untuk melakukan proses perencanaan strategis atau untuk mengambil satu keputusan atau kebijakan. Nah, ini jadi sistem informasi eksekutif atau ACE itu hanya mengakses data yang ada di sistem informasi manajemen yang ada di bawahnya, kemudian diproyeksikan tren datanya untuk dilakukan analisis data. Ya, kemudian untuk pendukungnya atau organisasi pendukung, karena seorang eksekutif begitu sibuk, maka perlu biasanya dibantu dengan pelatih ACE-nya ya, atau ada sekretarisnya atau yang menjalankan ACE-nya sendiri itu ada ya. Nanti si eksekutif hanya menganalisa data-data dari yang dihasilkan di sistem informasi eksekutifnya itu. Ini kira-kira 4 fitur ya. Kemudian ini sumber dan media informasi. Sumber informasi di lingkungan perusahaan. Tadi sudah katakan bahwa sumber informasi seorang eksekutif itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Eksternal itu di lingkungan perusahaan dan internal perusahaan. Sedangkan media komunikasinya ada 3 biasanya. Seorang eksekutif itu dalam mendapatkan informasi itu ada 3 media, yaitu bisa tertulis atau bisa dengan media lisan atau dengan laporan komputer maupun non komputer. Ini 3 ini biasanya media komunikasi informasi yang didapatkan oleh seorang eksekutif. Bisa tertulis atau lisan atau dengan komputer non komputer. Ya, kemudian berdasarkan hasil survei tadi ya,
maka didapatkan bahwa sebagian besar informasi yang informasi eksekutif itu berasal dari sumber daya lingkungan ya, atau berasal dari eksternal. Jadi seorang eksekutif itu ternyata banyak mendapatkan informasi yang berasal dari luar perusahaan atau eksternal ya. Banyak informasi yang didapatkan dari luar itu lebih banyak daripada informasi yang didapatkan di dalam atau internal. Tetapi seorang eksekutif lebih mengutamakan atau lebih memberi nilai tinggi informasi yang ada di dalam perusahaan ya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi seorang eksekutif itu ternyata karena tadi sering banyak di luar ya, sering menjadi networking dan seterusnya, sehingga dia lebih banyak mendapatkan informasi-informasi yang berasal dari luar atau yang berasal dari eksternal perusahaan. Tetapi kalau seorang eksekutif lebih mengutamakan atau lebih mementingkan atau lebih memberi nilai tinggi dari informasi yang berada di dalam perusahaan atau internal perusahaan. Nah, kemudian sebagian besar informasi eksekutif itu berbentuk tertulis. Jadi informasi yang disampaikan kepada eksekutif itu banyak disampaikan secara tertulis. Tetapi seorang eksekutif lebih mengembangkan informasi yang sifatnya lisan ternyata. Jadi kalau Anda punya pimpinan, punya bos misalkan kalau bekerja itu, kita sudah memberikan laporan ini berupa laporan tertulis. Tapi kadang kita masih dipanggil juga ya, ditanya secara langsung ya, secara lisan. Nah ini artinya seorang eksekutif, seorang pimpinan itu lebih mengutamakan informasi yang sifatnya lisan daripada tertulis. Ya, tertulis juga ada, tetapi lebih memberi nilai tinggi informasi yang sifatnya lisan. Ya. Kemudian para eksekutif mendapatkan sangat sedikit informasi langsung dari komputer. Itu tadi karena sering banyak di luar ya, sehingga informasi-informasi yang di luar komputer lebih banyak didapatkan daripada yang informasi yang langsung dari komputer. Itu kira-kira hasil dari hasil survei yang dilakukan ya untuk kepada para eksekutif. Kemudian ini informasi eksekutif, ACE ini merupakan suatu sistem yang menyediakan ya, informasi bagi eksekutif mengenai kinerja dari keseluruhan perusahaan. Jadi eksekutif itu informasi yang diberikan oleh ACE atau Executive Information System kepada eksekutif adalah informasi mengenai kinerja keseluruhan perusahaan, bukan perbagian lagi, tetapi menyeluruh keseluruhan dari perusahaan. Berbeda kalau SIM ya. Kalau SIM tadi misalkan sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau SDM, maka ya itu hanya memberikan informasi kepada manajer SDM mengenai mengenai informasi kinerja dari bagian SDM saja, atau bagian sumber daya manusia saja. Ada lagi SIM, sistem informasi manajemen produksi. Berarti itu akan sistem informasi manajemen produksi itu akan memberikan informasi kepada manajer produksi mengenai mengenai kinerja dari bagian produksi saja. Nah, itu perbagian. Kalau SE tidak, kalau SEE karena dia berada di puncak, di manajemen puncak, maka informasi yang dihasilkan oleh SEE harus mengenai mengenai dari keseluruhan perusahaan. Makanya tadi karena SI itu kan mengakses data dari semua sistem informasi manajemen yang ada di perusahaan itu, diakses datanya kemudian nanti akan diproyeksikan. Nah ini kan ini SIE. Jadi informasi yang dihasilkan oleh SIE kepada eksekutif ini mengenai kinerja dari keseluruhan perusahaan, bukan perbagian lagi. Kemudian informasi dapat diambil dengan mudah ya dalam berbagai tingkat rincian. Jadi informasi yang diinginkan oleh seorang eksekutif dari SIE ini harus bisa didapatkan dengan mudah. Misalkan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan atau tren penjualan saat ini, bisa memproyeksikan data itu ya dalam bentuk grafik. Kemudian kalau ingin merinci, bisa dibuat rincian dalam bentuk grafik juga. Itu tujuannya untuk melakukan analisa oleh bagian eksekutif, sehingga bagian eksekutif lebih memudahkan dalam proses perencanaan atau proses pengambilan keputusan atau melakukan perencanaan strategis. Ya, kemudian ACE merupakan sistem yang meliputi komputer. Kalau ingin menerapkan ACE berarti ya harus menggunakan komputer ya, karena kalau menerapkan sistem informasi eksekutif mau tidak mau ya sistem harus meliputi komputer ya. Semua sistemnya semua berbasiskan komputerisasi. Ini saran-saran untuk berkaitan eksekutif pada waktu ingin menerapkan informasi eksekutif, maka komputer
Karena kalau sudah mau menerapkan SEA, maka komputer merupakan sumber daya informasi bagi eksekutif. Memang tidak mau komputer ini merupakan sumber dari informasi yang akan didapatkan oleh bagian eksekutif. Ya. Kemudian eksekutif harus mengambil langkah-langkah ya untuk meningkatkan peran komputer. Kalau mau menerapkan SEA, maka semua kegiatan yang ada di perusahaan harus berbasis komputer. Karena mengingat SEA itu mengambil data-data dari atau mengakses data-data yang ada di sistem yang ada di bawahnya. Maka sistem yang ada di bawahnya, sistem informasi manajemen yang ada di bawahnya yang berbasis komputer itu harus sudah beres dulu. Baru nanti SEA bisa diimplementasikan. Gitu ya. Jadi selain sumber daya yang menggunakan komputer ya, komponen komputer juga harus ditingkatkan ya. Jadi tidak hanya sumber daya yang berbasiskan komputer saja atau sistem yang atau peran komputer saja, tapi non komputer juga tetap harus ditingkatkan. Ini kemudian ini program 5 langkah yaitu perbaikan AIS ya. Jadi mencatat transaksi yang informasi yang masuk ya, karena begitu berat tugasnya seorang eksekutif ya, maka transaksi seperti apa komunikasi yang melibatkan media apapun ya, laporan komputer, memo, kunjungan dan seterusnya itu. Kemudian merangsang ya sumber-sumber yang bernilai tinggi tadi ya, apa sumber yang bernilai tinggi, informasi yang sifatnya internal tadi bernilai tinggi, kemudian komunikasi tadi ya, media yang melalui lisan bernilai tinggi itu semua tetap harus dirangsang ya. Kemudian manfaatkan peluang ya, kalau ada peluang tetap dimanfaatkan. Ada bisnis, makanya tadi harus seorang eksekutif mendapatkan informasi mengenai bisnis masa lalu dan bisnis masa yang akan datang ya, tren masa datang. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk memanfaatkan peluang. Kemudian sistem harus disesuaikan pada perorangan ya. Kalau Anda pernah belajar interaksi dan manusia komputer, nah itu kalau Anda membangun satu AIS ya disesuaikan penggunanya siapa. Kalau penggunanya ini seorang eksekutif, kita tahu seorang eksekutif itu kesibukannya tadi ya, kesibukannya sangat sibuk, maka sistem harus disesuaikan. Harus user friendly ya, kapanpun dimanapun dibutuhkan oleh eksekutif harus bisa diakses sistem itu dan harus memberikan gambaran yang sedetail mungkin dan interaktif, efisien ya. Jadi bukan lagi kalau sistem informasi eksekutif bukan lagi seperti sistem informasi biasa atau sistem informasi manajemen biasa yang informasinya itu di outputnya itu berupa lembaran bukan seperti itu, tapi berupa grafik-grafik hasil analisis data ya. Kemudian memanfaatkan teknologi itu kira-kira ya. Silahkan nanti ini untuk minggu depan, tugas untuk minggu depan ya, silahkan siapkan materi mengenai konsep SEA, kemudian karakteristiknya apa dan model SEA. Silahkan dibuat PPT presentasi, nanti ditunjuk, saya tunjuk siapa ya harus siap. Nanti dalam 1 semester semua kebagian presentasi ya, semua akan kebagian presentasi. Jadi lebih cepat lebih baik itu ya. Syukur-syukur besok saya Pak yang presentasi dulu gitu ya, apa gitu, yang nanti jatah yang lain begitu. Itu kira-kira ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silahkan. Halo, putus apa ya? Halo, Mbak Dila, halo. Halo. Saya jelas, Pak. Oh iya. Lah kok do meneng wae ngono, maksudku jojo aku sing ngomong dhewe do meneng wae do gojekan ya. Mboten Pak, iki kula kancane. Oh ya. Oh ya. Nah, waktu nek aku langsung ngomong dhewe to, terus kowe do gojekan apa do turu nang omah, ya ora ngerti to. Lek arane to turu karo mangan ayam bangun ya. Ya, nek lah yang mau tanya nah. Nek ada. Kalau Belum, saya Pak. tidak, Pak. Ya, Lisa.
Mbak Lisa. Belum ada, Pak. Sehat toh? Alhamdulillah. Nikah belum? Doakan, Pak. Oh ya, Belum. ya tak doake. Ya, belum. Didoake nikah ya? Kapan? Kapan-kapan. Ya, yang Alifai nikah enggak Alifai? Sudah ya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Estina, Estina. Estina. Yes, Estina. Ya, Pak. Sinyalnya jelek sini, Pak. Oh, sinyalnya jelek. Iya ya. Udah ya. Cukup. Kalau tidak ada yang tanyakan silakan nanti tuh tadi ya tugasnya itu di ini nih. Disiapkan itu minggu depan itu PowerPoint ya, PPT ya. Nanti ditunjuk siapa presentasi. Apa Mbak Estina? E-learning. Hah? Suara putus-putus Saya Mbak nggak suara. bisa masuk, Pak. Nggak bisa akses ini. E-learningmu. Oh, namamu siapa? Nggak bisa akses Nama e-learning, lengkap. Pak. Iya. Nama lengkap. Nama lengkap. Estina Cahya Arismawati. Estina Cahya Estina? Arismawati. Cahya. Bentar, sabar. Bentar ya. Dicoba sekarang. Coba nih masuk e-learning coba. Iya, Pak, benar. Yang lain? Ayo yang lain gimana? Iya Estina. Sudah Mbak Estina. Malah hilang Bu Cahaya. Priscilia, Natalia. Nah, Belum, okay. Pak, lagi di Priscilia Natalia. Natalia. Hah? Endi sehat? Endi? Kameramu urip no. Kameramu urip no. pakai daster. Oh, wis mantep pakai daster malah emosi kan daster. Saya nikah dah gue. Kita ini nikah pisan. Priscilia. Gimana, Pak? Sudah nikah? Belum. Loh, salah sih dengan kayak. Siapa? Loh, nggak ada. Siapa tuh jenenge kayak? Nggak ada lah. Yes. Ngomah kuliah karo dasteran iki anyel gitu. Sesuk nganggo aturan kuliah online iki tetep nganggo jas alma mater ngono piye ya? Ora dasteran. Aduh. Ada Mbak Mas Titan. Pak Eko mau Sudah? tanya itu, Pak. Apa Mbak Lisa? Apa? Iya Mbak Lisa. Review lagi, Halo. nggih.
Halo Pak. Piye putus-putus. Ya, halo. Itu proposal skripsinya niku belum di-review lagi nggih. Proses di sistem. Tunggu dulu ya. Ya ampun Pak. Nanti diumumkan di grup itu, grup skripsi ya. Nggih Pak. Makasih. Ya, nggih. Ya. Mau tanya, Pak. Siapa? Siapa Kan itu? kemarin saya Dia. Pak Eko. kan kemarin saya Pak. Iya. Usi. Ya. Usai to yuk. Ya, piye dia? Ya, piye. Sapa padha yune sing ndi? Wahyu apa Ayu? Diayu sik, Pak. Ya, Wis Diayu mriko. Diayu piye? Piye dia? Kan kemarin saya salah kirim proposal toh, Pak. Lah terus saya tuh ngirim proposal 2 kali tuh di atasnya itu nggak apa-apa, Pak. Tapi sama judulnya. Beda. Ganti judul, Pak. Sing tinggo sing ndi? Yang atas Sing tinggo sing ndi? yang uploadan kedua, Pak. Yang judulnya apa? Yang judulnya itu. Bentar. Ya. Pak. Pak, kula izin ya, Pak. Piye, izin nang ndi? Izin. Ya, izin metu. Dengan medal niki enten teng kecamatan ngurusi bantuan niki lho, Pak. Bantuan apa? Bantuan PKH niki lho, Pak. Oh. Ya. Ngapunten ya, Pak. Ya. Ndi mau Assalamualaikum, dia Pak. iki mau Waalaikumsalam. Dia mau ndi malah lunga ae jan kok. Bocah kok malah tinggal lunga. Iya dia. Nah, tinggal lunga. Halo, dia. Pak, punya saya masih belum bisa, Pak. Apanya? E-learning-nya. Masuk di E-learning. Nama kan Estina, Estina siapa mau? Estina Cahya Arismawati. Udah dimasuk di learning loh. Coba Iya, lah tapi Estina ini Cahya nggak bisa Arismawati. Hah? Bisa udah masuk loh. Apa suruh Namamu. akses lewat SSO aja Pak? Saya juga gitu sih, nggak bisa ngakses di e-learning. Saya juga nggak bisa ngakses di e-learning. Tapi begitu saya ngakses di SSO-nya bisa. Apa suruh akses di SSO dulu lewat aja? SSO. Iya, lewat SSO. Lewat SSO dulu. Soalnya tadi saya juga gitu Pak. Coba itu tuh. Nggak bisa. Iya, siapa? Dina, coba. Pak Eko itu punyanya Estina itu nggak bisa masuk soalnya Pak Eko invite Estina yang pakai email Steamik, Pak. Oh, lah seharusnya pakai apa? Sebentar. Yang Vcom toh, Pak. Oh ya, jenenge loro lho. Bentar. Estina sapa mari ya? Rahmawati ya? Estina Cahya Arismawati. Oh ya, jenengmu yo wangel menok. Estina Oke. Ya, tak balik nih. Wes dicoba saiki. Dicoba dulu tak Estina. Mau kleru berarti aku. Tak hapus ya sing mau ya. Yang pertama tak hapus. Wes coba dulu. Yes, yang lain. Makasih. Ya, sama-sama. Yang lain, dah ya, wis tak tutup nanti itu di minggu depan, bahan minggu depan. Ndi mau dia mau situ ora dia malah karo bojone diceluk bojone kok nang kamar wis.
Wis ben lah, kok ben aku dhewe dia. Udah cukup ya. Baik, saya mungkin cukupkan sekian, nanti lanjutkan minggu depan, silahkan nanti siapkan presentasinya minggu depan, nanti saya tunjuk siapa yang harus siap untuk presentasi. Gitu ya. Oke, Pak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Nanti ini hasil materi ini saya share di e-learning. Oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.